Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Habakuk 2 ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Nabi Habakuk hendak menegur dan mengajar kita bahwa ada dua model orang di hadapannya. Model orang yang membusungkan dada, yang tidak lurus hatinya, dan model orang yang benar, yang lurus hatinya. Orang yang benar akan tetap bertahan di tengah berbagai goncangan hidup. Dalam las ini, bangsa Babel merasa sombong sebagai bangsa yang terkuat. Tetapi yang akan hidup di hadapan Tuhan adalah orang yang hidup oleh percayanya. Paulus dalam Roma 1 ayat 17 mengatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Salah satu ungkapan Martin Luther tentang pembenaran adalah sola fide, hanya oleh karena iman. Orang percaya dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, melainkan oleh karena iman. Orang yang dibenarkan karena iman akan hidup oleh iman. Tidak ada lagi sikap yang membusungkan dada, menyombongkan diri, dan tidak lurus hatinya. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Yesuslah memberikan kehidupan kepada kita. Kita hidup oleh iman percaya kepadanya. Kita beroleh kesembuhan hanya oleh karena iman kepadanya. Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Orang yang membusungkan dada dan yang tidak lurus hatinya adalah orang yang menyombongkan diri dan apa yang ada padanya, padahal kita beroleh sesuatu dari Dia. Orang yang tidak hidup oleh iman tidak memiliki iman percaya dalam dirinya. Orang yang hidup oleh percayanya akan mempercayakan hidupnya kepada Kristus yang ia percayai. Ia akan menyerahkan kehidupannya secara total kepada Kristus. Kristus terus bekerja menggenapkan rencananya dalam hidup kita. Dalam keadaan apapun, Tuhan selalu ada di dalam hidup orang yang percaya kepadanya. Orang yang percaya harus menang melawan tantangan pada zaman ini. Untuk itu, ada 3 hal yang perlu dibangun, yakni yang pertama, kita harus membangun iman percaya kita di dalam Tuhan. Iman adalah dasar yang sangat menentukan kuatnya bangunan hidup. Orang diselamatkan bukan oleh perbuatannya, melainkan oleh imannya. Dan orang akan mengalami dan menerima segala sesuatu sesuai yang ia alami dan yang ia imani. Kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh iman di dalam Kristus Yesus. Maka hiduplah dalam iman yang teguh, karena olehnya kita beroleh jalan masuk ke dalam kasih karunia, sehingga kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah. Kedua, kita harus membangun ibadah sebagai wujud dari kerinduan kita untuk tetap dekat dengan Allah dan menghormatinya, sebab latihan ibadah berguna untuk segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun yang akan datang. Kita dapat bercermin pada Nuh yang membangun mezbah dan menghadirkan keharuman bagi Tuhan, sehingga janjinya terjadi bahwa tak akan berhenti musim menanam dan menuai. Abraham membangun mezbah di Betel. Yakub mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat perjumpaannya dengan Tuhan. Dengan membangun mezbah bagi Tuhan, berkat Tuhan akan tercurah bagi orang yang percaya kepadanya. Ketiga, kita harus mengelola hidup kita dengan baik. Mengelola tubuh, pikiran, dan juga emosi kita.
Penguasaan diri bukan sekedar menahan diri, melainkan mengatur dan mengelola dalam kesadaran untuk mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera bagi diri kita dan orang-orang lain di sekitar kita. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita. Namun yang bisa kita kendalikan dan kelola adalah diri kita yang mencakup tubuh, pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Karena itu, marilah terus membangun iman percaya kita kepada Tuhan. Maka kita akan beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas safaan firman-Mu. Engkau mengingatkan kami agar tidak menyombongkan apa yang ada pada kami, tetapi kami harus bersyukur atas pemberian Tuhan yang boleh kami nikmati di dalam kehidupan kami. Biarlah kami tetap hidup oleh percaya kami pada pemeliharaan kasih Tuhan. Tuhanlah yang memberkati kami dalam rangkaian kegiatan yang akan kami laksanakan dalam satu hari ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.